Malam itu, suasana di klub malam Diamond Longe begitu hidup. Lampu berwarna-warni berkelap-kelip, menciptakan atmosfer yang glamor dan penuh gairah. Musik bass yang menggetarkan membuat setiap orang bergerak mengikuti irama. Di tengah keramaian, Saskia, seorang lady companion, bersiap untuk memulai tugasnya malam ini. Saskia adalah gadis berusia 21 tahun dengan wajah cantik dan senyuman yang menawan. Dia bekerja di Diamond Longe untuk membantu keluarganya yang sedang mengalami kesulitan keuangan. Setiap malam, dia melayani tamu dengan penuh perhatian, memberikan layanan pijat, dan berinteraksi dengan berbagai pengunjung yang datang mencari pelarian dari kesibukan hidup mereka. Saskia tidak pernah menyangka bahwa hidupnya akan membawanya ke dunia seperti ini. Dia memulai pekerjaan ini setelah lulus dari SMA, berharap bisa menabung untuk melanjutkan pendidikan. Namun, seiring waktu, dia terjebak dalam rutinitas yang membuatnya merasa kehilangan bagian dari dirinya. Malam itu, ketika Saskia sedang melayani tamu, dia melihat sosok pria yang menarik perhatiannya. Arif, seorang pengusaha sukses berusia 30 tahun, hadir di klub malam itu. Dengan penampilan yang rapi, berpakaian jas yang mahal, dan aura percaya diri, Arif tampak berbeda dari pengunjung lainnya. Saskia merasa ada sesuatu yang istimewa tentang pria ini. Ketika Arif menghampiri Saskia, mata mereka bertemu, dan seolah ada percikan yang menghubungkan mereka. Arif memesan minuman dan mulai mengobrol dengan Saskia. Dia tidak hanya tertarik pada kecantikan Saskia, tetapi juga pada kepribadiannya yang ceria dan hangat. Percakapan mereka mengalir dengan mudah. Arif bertanya tentang kehidupan Saskia, dan dia menceritakan sedikit tentang pekerjaannya dan alasannya berada di sana. Arif mendengarkan dengan penuh perhatian, memberikan perhatian yang jarang didapatnya dari pelanggan lainnya. Dia merasa nyaman dan bisa menjadi diri sendiri di hadapan Arif. "Mengapa kamu memilih pekerjaan ini?" tanya Arif, menatapnya dengan serius. Saskia terdiam sejenak, berpikir sejenak. "Aku ingin membantu keluargaku. Ini bukan mimpi yang kuinginkan. Tapi aku berusaha sebaik mungkin untuk bisa menabung dan melanjutkan pendidikan." Arif mengangguk, seolah mengerti beban yang dipikul Saskia. Dia mulai berbagi tentang kehidupannya sebagai pengusaha, tantangan yang dihadapinya, dan bagaimana dia juga mencari pelarian dari kesibukan kerja. Seiring waktu, Saskia dan Arif semakin akrab. Mereka saling tertawa, dan Saskia merasakan ketegangan yang berbeda saat berada di dekatnya. Dia tidak pernah merasa seperti ini sebelumnya. Arif membuatnya merasa berharga dan didengar. Namun, di balik kebahagiaan itu, ada rasa takut yang menggerogoti hatinya. Dia mulai mempertanyakan apakah hubungan ini bisa bertahan di dunia yang penuh godaan dan pengkhianatan. Ketika malam semakin larut, Arif mengajak Saskia untuk menari. Mereka bergerak bersama di tengah keramaian, seolah dunia di sekitar mereka menghilang. Dalam momen itu, Saskia merasakan sesuatu yang lebih dari sekadar ketertarikan fisik. Dia mulai jatuh cinta pada Arif, meski ada suara kecil dalam dirinya yang memperingatkan untuk berhati-hati. Malam itu berakhir dengan Arif mengantar Saskia pulang. Dalam perjalanan, mereka berbicara tentang banyak hal, impian, harapan, dan ketakutan. Arif mengungkapkan ketertarikan yang mendalam pada Saskia, dan dia berjanji akan kembali ke klub malam itu untuk menemuinya lagi. Saskia pulang dengan perasaan campur aduk. Dia merasa bahagia dan takut sekaligus. Apakah ini awal dari sesuatu yang indah? Ataukah hanya ilusi dalam dunia yang penuh dengan risiko? Saat dia terlelap, wajah Arif menghantui pikirannya, menimbulkan harapan dan keraguan yang sama besarnya. Malam-malam di Diamond Longe semakin menghangat dengan kehadiran Arif. Setelah pertemuan mereka yang penuh ketegangan di bab sebelumnya, Saskia dan Arif semakin sering bertemu. Setiap malam,
Saskia menunggu dengan penuh harapan untuk melihat wajah Arif yang tampan. Dan setiap kali mereka bertemu, suasana di sekitarnya seolah berubah menjadi lebih cerah. Saskia dan Arif mulai menjalin hubungan yang semakin dalam. Mereka berbagi cerita tentang kehidupan masing-masing, mimpi, dan harapan. Arif tidak hanya menjadi sosok yang menarik baginya, tetapi juga menjadi teman yang bisa diandalkan. Dalam setiap pertemuan, mereka semakin nyaman satu sama lain. Dan Saskia merasakan cinta yang tulus tumbuh di dalam hatinya. Di tengah kesibukan klub malam, Arif sering mengajak Saskia untuk makan malam di tempat-tempat yang lebih tenang. Mereka menghabiskan waktu di restoran mewah, berbicara tentang impian mereka, saling berbagi tawa, dan terkadang berbagi momen-momen intim. Dalam pelukan Arif, Saskia merasakan keamanan dan kenyamanan yang selama ini dia cari. Namun, seiring hubungan mereka berkembang, Saskia mulai merasakan adanya bayangan gelap di antara mereka. Arif seringkali mendapat telepon dan pesan misterius yang membuatnya terlihat gelisah. Dia berusaha untuk tidak curiga, tetapi rasa ketidakpastian itu terus menghantuinya. Suatu malam, saat mereka sedang duduk berdua di sebuah restoran, Saskia melihat Arif menerima panggilan dari seorang wanita yang suaranya tidak bisa dia dengar. Arif terlihat cemas dan langsung pergi ke sisi lain untuk berbicara. Saskia merasa hatinya teriris. Dia berusaha untuk tidak berpikir negatif. Tetapi keraguan mulai tumbuh. Siapa dia? Pikirnya. Dalam hati. Dia berharap bahwa Arif bukanlah orang yang dia takuti. Seorang pengkhianat. Dia ingin mempercayai Arif. Tetapi bayangan mantan kekasihnya yang terkenal selalu kembali menghantuinya. Ketika hubungan mereka semakin dekat, Saskia memutuskan untuk mencari tahu lebih banyak tentang Arif dan masa lalunya. Dia mulai mencari informasi di media sosial dan menemukan beberapa foto Arif dengan seorang model terkenal, Maya, yang merupakan mantan kekasihnya. Keduanya terlihat sangat bahagia, dan foto-foto itu menyiratkan bahwa mereka pernah memiliki hubungan yang mendalam. Saskia merasa hatinya hancur. Dia berusaha untuk tidak membiarkan rasa cemburu menguasainya. Tetapi sulit untuk mengabaikan kenyataan bahwa Arif masih memiliki hubungan dengan orang yang bisa membuatnya merasa tidak cukup baik. Dia ingin bertanya langsung kepada Arif. Tetapi di satu sisi, dia takut akan reaksi Arif. Suatu malam, mereka kembali bertemu di klub. Setelah menyelesaikan tugasnya, Saskia menemukan Arif sedang menunggu di meja VIP, dengan 2 gelas anggur merah di depannya. Wajahnya terlihat serius, dan Saskia merasakan ketegangan di udara. Dia duduk di samping Arif, dan mereka berbicara tentang berbagai hal, tetapi suasana hatinya tidak seperti biasanya. Ketika Saskia mencoba mencairkan suasana, Arif tiba-tiba mengambil tangannya dan menatapnya dalam-dalam. Saskia, aku ingin kamu tahu bahwa aku sangat menyukaimu. Kamu adalah satu-satunya yang bisa membuatku merasa hidup kembali, katanya dengan suara lembut. Momen itu membuat Saskia merasa bahagia, tetapi keraguan yang mengganggu pikirannya tidak bisa diabaikan. Kemudian, mereka berbagi momen intim, saling berpelukan dan berciuman. Dalam sekejap, semua ketegangan terasa menghilang, dan mereka hanyut dalam kebersamaan. Namun, saat Saskia menutup matanya, bayangan Maya melintas di benaknya, membuatnya merasa bersalah dan bingung. Setelah malam yang penuh emosi, Saskia pulang dengan perasaan campur aduk. Dia merasa bahagia bisa bersama Arif, tetapi di sisi lain, dia merasa terjebak dalam ketidakpastian. Apakah Arif benar-benar mencintainya? Atau hanya menganggapnya sebagai pelarian dari masalahnya sendiri. Setiap kali dia melihat Arif menerima telepon misterius, rasa curiga itu semakin membesar. Suatu malam, saat mereka sedang makan malam, Saskia tidak bisa menahan diri lagi. Arif, siapa sebenarnya Maya? Apakah kamu masih ada hubungan dengannya?
Tanyanya dengan nada cemas. Arif terdiam sejenak, tampak terkejut dengan pertanyaannya. Maya adalah bagian dari masa laluku. Kami sudah tidak ada apa-apa lagi. Yang aku inginkan sekarang hanyalah bersamamu. Jawabnya. Tetapi Saskia tidak bisa sepenuhnya mempercayainya. Malam di Diamond Longe terasa berbeda. Suasana penuh energi yang biasanya mengelilingi Saskia kini dipenuhi ketegangan dan kecemasan. Sejak pertemuan terakhirnya dengan Arif, keraguan terus mengganggu pikirannya. Dia tidak bisa berhenti memikirkan tentang Maya, mantan kekasih Arif, dan bagaimana hubungan mereka bisa memengaruhi apa yang dimiliki Saskia. Satu malam, saat Saskia sedang bersiap untuk bekerja, dia melihat Arif menerima panggilan telepon lagi. Kali ini, saat dia berbicara, ekspresi wajah Arif berubah menjadi sangat serius. Rasa penasaran dan cemasnya meningkat. Aku perlu tahu, pikirnya. Dan keputusan untuk mengikuti Arif terbentuk di benaknya. Setelah menyelesaikan tugasnya di klub, Saskia berpura-pura pergi ke toilet dan kemudian keluar diam-diam, mengikuti Arif yang keluar dari klub. Dia menyaksikan Arif berjalan menuju mobilnya. Dan dengan hati yang berdebar-debar, dia memutuskan untuk mengikuti. Saskia mengendarai motornya mengikuti mobil Arif, menjaga jarak agar tidak ketahuan. Arif mengemudikan mobilnya menuju sebuah restoran mewah di pinggiran kota. Saat dia tiba di sana, Saskia memarkirkan motornya dan mengintip dari kejauhan. Dia melihat Arif masuk ke dalam restoran. Dan hatinya bergetar saat melihat seorang wanita berdiri di dalam, mengenakan gaun merah yang mencolok, Maya. Melihat mereka berdua bercakap-cakap, Saskia merasakan kepedihan yang mendalam. Arif tertawa dan terlihat bahagia. Dan sepertinya mereka tidak memperhatikan bahwa Saskia sedang mengawasi. Saskia merasa terjebak antara rasa sakit dan kemarahan. Dia ingin berlari mendekat dan menuntut penjelasan. Tetapi kakinya seolah membatu. Dia menyaksikan setiap momen yang terjadi di depan matanya. Arif dan Maya berbagi makanan, tertawa, dan seolah kembali ke masa lalu yang penuh kenangan indah. Saat Maya menyentuh lengan Arif dengan lembut, Saskia merasa seolah hatinya teriris. Semua cinta dan harapan yang dia bangun selama ini seolah runtuh dalam sekejap. Dia tahu bahwa Arif telah berusaha meyakinkannya bahwa Maya adalah masa lalu. Tetapi kenyataan di depan matanya berbicara lain. Setelah beberapa saat menyaksikan, Saskia merasa tidak bisa menahan diri lagi. Dia memutuskan untuk langsung menemui Arif. Dengan hati yang berdebar, dia masuk ke restoran dan mencari sosok Arif. Ketika dia melihat mereka berdua duduk bersama, rasa marah dan sakit hati menguasainya. Saya tidak percaya ini, Arif, serunya. Menarik perhatian semua orang di restoran. Arif dan Maya terkejut. Tidak menyangka Saskia akan datang. Arif berdiri. Terlihat bingung dan cemas. Saskia, tunggu. Ini bukan seperti yang kamu pikirkan, kata Arif, mencoba menenangkan situasi. Tapi aku melihatmu. Kamu tertawa dan bersenang-senang bersamanya. Apakah kamu masih mencintainya? Tanya Saskia. Air mata mulai mengalir di pipinya. Arif terlihat putus asa. Dia mencoba menjelaskan bahwa pertemuannya dengan Maya adalah untuk menyelesaikan masalah yang tersisa dari masa lalu. Kami hanya berbicara tentang bisnis. Tidak lebih dari itu. Aku sudah berusaha menjauh darinya. Tetapi dia terus mendekatiku, katanya. Tetapi Saskia merasa sulit untuk mempercayainya. Maya, yang berusaha mempertahankan diri, mengatakan, Arif dan aku sudah lama saling mengenal, Saskia. Dia tidak berbohong tentang perasaannya padamu. Tapi aku tidak bisa hanya pergi begitu saja. Saskia merasa terjebak dalam situasi yang tidak adil. Dia tidak ingin menjadi orang yang merusak hubungan mereka. Tetapi hatinya juga tidak bisa menerima kenyataan bahwa Arif mungkin masih memiliki perasaan untuk Maya. Setelah pertengkaran yang emosional, Saskia merasa hancur.
Dia berbalik dan pergi dari restoran, meninggalkan Arif dan Maya di belakang. Jalanan terasa panjang dan gelap saat dia berjalan pulang. Setiap langkahnya dipenuhi dengan rasa sakit. Dia merasa seolah kehilangan segalanya. Di rumah, Saskia merenung. Dia mengingat semua momen indah bersama Arif dan betapa bahagianya dia ketika bersamanya. Namun, dia juga tahu bahwa kepercayaan yang telah dibangun mulai runtuh. Dia harus memilih antara melanjutkan hubungan yang penuh dengan keraguan atau melepaskan seseorang yang dia cintai. Setelah malam yang penuh emosi di restoran, Saskia merasa hidupnya berputar 180 derajat. Hatinya dihantui oleh rasa sakit dan kebingungan. Keputusan untuk meninggalkan Arif bukanlah hal yang mudah. Dia merasa terjebak dalam labirin perasaan, di mana cinta dan sakit hati bersaing untuk mendominasi pikirannya. Di sisi lain, Arif berusaha keras untuk mendapatkan kembali kepercayaannya. Tetapi Saskia merasa terlalu terluka untuk melanjutkan. Hari-hari berlalu, dan Saskia semakin terjerumus dalam kegelapan. Dia mulai mengabaikan pekerjaannya di Diamond Longe. Setiap kali dia bertemu dengan tamu, pikirannya melayang pada kenangan indah bersama Arif. Dia berusaha untuk terlihat profesional, tetapi senyumnya yang biasanya ceria kini hanya sebuah topeng. Di malam-malam sepi, Saskia sering merenung, memikirkan apa yang terjadi antara mereka. Dia merasa bingung dan kehilangan. Meskipun keputusan untuk menjauh dari Arif sudah diambil, hatinya tidak bisa sepenuhnya melepaskan cinta yang dia rasakan. Rasa sakit ini membuatnya merasa terasing, bahkan di tengah keramaian klub malam. Ketika Saskia berusaha kembali ke rutinitasnya, dia bertemu dengan seorang tamu baru. Dewa, seorang pengusaha yang terkenal dengan reputasinya yang buruk. Dewa menyadari kehadiran Saskia dan mulai menggoda serta memberikan perhatian lebih. Meski awalnya dia menolak, Saskia merasa terjebak dalam permainan yang berbahaya. Dewa tidak hanya menarik secara fisik, tetapi juga memiliki pesona yang membuat Saskia merasa diperhatikan. Dalam keputusasaan dan kerinduan akan cinta, Saskia mulai melibatkan diri dalam interaksi yang semakin dalam dengan Dewa. Dia tahu bahwa ini adalah langkah berbahaya, tetapi dia merasa butuh pelarian dari rasa sakitnya. Suatu malam, saat Saskia sedang bekerja, Arif datang ke klub. Dia mencari Saskia dengan penuh harapan, tetapi saat melihatnya berbincang dengan Dewa, rasa cemburu dan sakit hati menggerogoti hatinya. Arif mencoba untuk mendekati Saskia, tetapi dia merasa hatinya terbelah. Saskia, bisa kita bicara? Arif memohon. Tetapi Saskia hanya menatapnya dengan mata yang penuh air mata. Apa yang ingin kau bicarakan? Tentang Maya, atau tentang bagaimana kau mengkhianatiku? Jawabnya dengan nada menantang. Arif terlihat putus asa. Aku sudah berusaha menjelaskan bahwa aku ingin bersamamu. Aku tidak ingin kehilanganmu, katanya. Tetapi kata-katanya terasa hampa. Saskia merasa terjebak dalam situasi yang semakin rumit. Dia mulai menghabiskan lebih banyak waktu dengan Dewa, yang memberinya perhatian dan pengakuan yang dia butuhkan. Dewa, yang memiliki semua sifat yang membuatnya menarik, mulai membawanya ke tempat-tempat yang mewah dan mengajaknya merasakan kehidupan yang berbeda. Meskipun dia tahu bahwa berhubungan dengan Dewa adalah kesalahan, Saskia merasa terlarut dalam dunia baru yang penuh kesenangan dan pelarian dari kenyataan. Di sisi lain, Dewa mulai menunjukkan sisi gelapnya, membuat Saskia merasa terjebak dalam siklus keinginan dan ketidakpastian. Suatu malam, saat Saskia dan Dewa keluar bersama, mereka tidak sengaja bertemu dengan Arif di sebuah acara. Ketika melihat Saskia di samping Dewa, Arif merasa hatinya hancur. Dia mendekati mereka, dan suasana menjadi tegang. Saskia, aku tidak bisa melihatmu dengan dia, kata Arif. Suaranya bergetar. Kenapa? Apakah kamu merasa berhak untuk mengatur hidupku setelah semua yang terjadi?
Balas Saskia dengan nada penuh emosi. Dia merasa bingung antara cinta yang masih ada untuk Arif dan ketertarikan yang tumbuh untuk Dewa. Dewa, yang menyadari ketegangan antara mereka, berusaha untuk tetap tenang. Saskia, kita pergi saja. Dia hanya ingin mengganggu kita, ucapnya. Tetapi Saskia merasa tidak nyaman dengan cara Dewa berbicara. Setelah pertemuan yang penuh ketegangan itu, Saskia pulang dengan perasaan bersalah dan bingung. Dia merenung tentang semua yang terjadi. Dia menyadari bahwa keterlibatannya dengan Dewa tidak membawa kebahagiaan yang dia cari. Yang ada hanya kegelapan yang semakin menghimpitnya. Ketika dia berbaring di tempat tidurnya, dia merasa terjebak dalam pilihan yang salah. Dia mencintai Arif, tetapi rasa sakit yang ditinggalkan oleh pengkhianatan itu masih menghantuinya. Di sisi lain, Dewa adalah pelarian yang berbahaya dan tidak pasti. Malam setelah pertemuan itu, Saskia mendapati dirinya mengingat momen-momen indah bersama Arif. Dia merasa rindu, tetapi kebanggaan dan rasa sakitnya menghalanginya untuk menghubungi Arif. Namun, saat dia berusaha melupakan, dia menyadari bahwa cinta sejatinya tidak akan pernah benar-benar hilang. Akankah Saskia menemukan cara untuk memperbaiki keadaan? Ataukah dia terjebak dalam kegelapan yang semakin dalam? Dalam momen introspeksi ini, dia harus membuat keputusan yang akan menentukan masa depannya. Malam itu, suasana di Diamond Longe terasa suram. Saskia duduk sendirian di meja, jauh dari keramaian, sambil merenung. Pikiran tentang Arif dan Dewa terus berputar dalam benaknya, menciptakan kekacauan yang membuatnya merasa terasing. Dia telah berusaha untuk menemukan kebahagiaan dalam pelarian yang berbahaya, tetapi kegelapan hanya semakin menghimpitnya. Setelah beberapa minggu terjebak dalam hubungan yang tidak sehat dengan Dewa, Saskia mulai menyadari betapa jauh dia telah melenceng dari jalannya. Dewa, meskipun awalnya tampak menarik, menunjukkan sisi-sisi kontrol dan manipulatif yang membuatnya merasa tidak nyaman. Dia seringkali mengatur apa yang boleh dan tidak boleh dilakukannya, membuat Saskia merasa terperangkap dalam hubungan yang mengikat. Suatu malam, setelah perdebatan hebat dengan Dewa, Saskia pulang dengan air mata. Dia merasa hancur, dan keputusasaannya semakin dalam. Di tengah malam, dia mengambil ponselnya dan memutuskan untuk menghubungi Arif. Hatinya berdebar-debar, dan dia merindukan semua kenangan indah mereka. Mereka sepakat untuk bertemu di taman kota, tempat di mana mereka sering menghabiskan waktu bersama. Ketika Saskia melihat Arif mendekat, hatinya bergetar. Arif terlihat lebih kurus dan lelah. Jelas bahwa dia juga merindukannya. Saat mata mereka bertemu, semua kenangan dan perasaan kembali muncul. Saskia, aku sudah mencari-cari kamu. Aku sangat khawatir, ucap Arif. Suaranya penuh kelegaan dan harapan. Namun, saat dia melihat bekas air mata di wajah Saskia, matanya menyiratkan kecemasan. Saskia merasa sangat bersalah. Arif, aku sangat menyesal. Aku terjebak dalam dunia yang tidak benar dan tidak tahu bagaimana cara keluar, katanya sambil menangis. Hatinya penuh penyesalan. Arif mendekat dan menggenggam tangan Saskia. Ayo, kita bicarakan ini. Aku tidak ingin kehilanganmu. Tetapi aku juga tidak bisa melihatmu bersamaku jika kamu masih terikat dengan Dewa, katanya. Suaranya lembut namun tegas. Saskia menceritakan semua yang terjadi dengan Dewa. Bagaimana dia merasa terjebak dan tidak bahagia. Dia menjelaskan bahwa dia hanya mencari pelarian dari rasa sakitnya setelah pengkhianatan Arif. Tetapi sekarang dia menyadari bahwa semua itu hanya membuatnya semakin hancur. Arif, aku mencintaimu. Aku tahu aku telah membuat kesalahan. Tetapi aku ingin memperbaikinya. Aku ingin kembali ke kamu, ucapnya. Hatinya penuh harapan. Arif menatapnya dalam-dalam. Aku mencintaimu juga, Saskia. Tapi kita harus menghadapi masalah ini bersama.
Kita tidak bisa membangun kembali hubungan kita jika ada kebohongan dan rasa tidak percaya. Jawabnya, menekankan pentingnya kejujuran. Keduanya sepakat untuk memberi satu sama lain kesempatan untuk memperbaiki hubungan mereka. Namun, saat mereka berbicara, Saskia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengingat Maya. Dia tahu bahwa bayang-bayang masa lalu masih menghantui mereka. Setelah pertemuan emosional itu, Saskia merasa lebih ringan. Tetapi dia tahu bahwa dia harus membuat keputusan mendasar. Dia memutuskan untuk berbicara dengan dewa dan mengakhiri hubungan yang tidak sehat itu. Namun, saat dia menghadapinya, dewa menunjukkan sisi yang lebih gelap. Saskia, kau tidak bisa pergi begitu saja. Aku sudah melakukan banyak hal untukmu. Kamu tidak akan menemukan yang lebih baik dariku, ucap dewa dengan nada mengancam. Saskia merasa terintimidasi, tetapi dia tahu bahwa dia harus berdiri untuk dirinya sendiri. Aku tidak bisa terus hidup dalam kebohongan. Aku ingin pergi, jawabnya tegas, meskipun hatinya berdebar-debar. Setelah perdebatan yang panjang dan menyakitkan, Saskia akhirnya meninggalkan dewa. Dia merasa terlepas dari beban, tetapi juga merasa bersalah. Dia tahu bahwa keputusan ini akan menciptakan gelombang baru dalam hidupnya. Namun, dia tidak bisa terus hidup dalam ketidakpastian. Saat kembali ke rumah, dia merasa campur aduk. Dia merindukan kenyamanan Arif, tetapi juga merasa takut akan konsekuensi dari keputusannya. Apa yang akan terjadi pada hubungan mereka setelah semua yang terjadi? Beberapa hari setelah mengakhiri hubungannya dengan dewa, Saskia dan Arif bertemu kembali. Mereka berbicara tentang masa depan, tentang bagaimana mereka bisa membangun kembali kepercayaan satu sama lain. Arif berjanji untuk berusaha, dan Saskia berjanji untuk jujur tentang perasaannya. Namun, saat mereka berpelukan, Saskia merasakan sesuatu yang berat di hatinya. Dia tahu bahwa meskipun mereka saling mencintai, bayang-bayang masa lalu masih akan terus menghantui mereka. Dengan air mata di pipinya, dia menyadari bahwa cinta tidak selalu cukup untuk mengatasi semua luka yang telah terjadi.